Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Galuh adalah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di antara Sungai Citarum dan Sungai Cisarayu. Sejarah kerajaan Galuh dimulai saat didirikan oleh Wrekandayun pada 612 Masehi. Berbagai sumber menyebut bahwa kerajaan Galuh kerap terlibat perang saudara dengan kerajaan Sunda. Dua kerajaan ini pun sempat disatukan pada 723 sampai 739 Masehi, tetapi pecah kembali. Sejarah kerajaan Galuh dilengkapi perkembangan dan peninggalannya. Salah satunya prasasti Rumatak. Menurut hasil penelitian bertajuk Rekonstruksi Kerajaan Galuh abad ke-13 sampai abad ke-15 oleh Nina Herlina Lubis dan kawan-kawan dalam jurnal Paramita, dijelaskan bahwa pusat kerajaan Galuh dan Sunda berada di lokasi yang berbeda. Kerajaan Galuh berpusat di Ciamis, sedangkan kerajaan Sunda berada di Pakuan Pajajaran. Sebelum menjadi kerajaan yang berdaulat, Galuh dan Sunda berada di bawah Tarumanegara pada masa pemerintahan Maharaja Linggarwarman. Pada masa pemerintahan Maharja Linggawarman 666 sampai 669 Masehi. Dilansir dari buku berjudul Kerajaan Galuh, Legenda, Tahta, dan Wanita oleh Her Suganda, sejarah berdirinya kerajaan Galuh diawali dengan kemunduran kerajaan Tarumanegara. Saat Maharaja Tarusbawa naik tahta menjadi raja kerajaan Tarumanegara untuk menggantikan Raja Linggarwarman, Wrekandayun segera memanfaatkan pergantian kekuasaan tersebut untuk memisahkan diri. Tarusbawa sebagai raja terakhir Tarumanegara mengabulkan dan memecah wilayahnya menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Putra Raja Kendan yang lahir pada 591 Masehi, yakni Wrekandayun, menjadi pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Galuh pada 612 Masehi di usia 21 tahun. Setelah menjadi raja, ia bergelar Maharaja Suradharma Jaya Prakosa pada 669 Masehi. Wrekandayun berhasil memerdekakan kerajaan Galuh dari Tarumanegara yang mengganti namanya menjadi Kerajaan Sunda. Perkembangan kerajaan Galuh dari masa ke masa. Kerajaan Galuh pernah mengalami masa sulit setelah perang bubat dengan kerajaan Majapahit. Dalam peristiwa tersebut, Prabu Linggabuana gugur dan meninggalkan putra mahkota Wastukancana yang usianya masih 9 tahun. Situasi sulit itu berhasil diatasi oleh Bunisora, adik Prabu Linggabuana, yang bertanggung jawab atas kelanjutan tahta sekaligus menjadi wali dan guru untuk Wastukancana. Ketika usianya menginjak 23 tahun, Wastukancana dinobatkan menjadi raja kerajaan Sunda. Galuh bersatu dengan gelar Mahaprabu Niskala Wastukancana. Pada masa pemerintahan Wastukancana, kerajaan Galuh mencapai puncak kejayaannya. Dalam cerita Parahyangan diceritakan bahwa kehidupan rakyat Galuh sangat tentram dan sejahtera pada masa pemerintahannya. Wastukancana adalah raja yang berusia panjang hingga memerintah kerajaan antara 1371 sampai 1475 Masehi atau selama 104 tahun. Masa pemerintahan kerajaan Galuh kemudian berakhir pada 1595 ketika dikuasai oleh kerajaan Mataram. Berabad-abad lamanya kerajaan Sunda dan Galuh menjadi hidup masing-masing.
hingga pada tahun 1428 dua kerajaan ini bersatu kembali berkat terjadinya pernikahan Jayadewata dari Galuh dengan Ambedkasih dari Sunda. Sunda dan Galuh kembali bersatu di bawah pimpinan Jayadewata yang menyandang gelar Sri Baduga Maharaja tahun 1428 sampai 1521. Pada masa Sri Baduga Maharaja, kerajaan Sunda dan Galuh dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran atau Pakuan Pajajaran. Pada tahun 1679, Kerajaan Sunda Galuh diserang Kesultanan Banten yang membuat imperium di telatah Pasundan ini harus mengakhiri riwayat panjangnya. Kabupaten Galuh berubah menjadi Ciamis. Ketika wilayah Priangan dan Galuh resmi diserahkan ke VOC, Bupati Imbanagara saat itu adalah R.A. Angganaya pada 1678 sampai 1693. Kemudian tahun 1805, 3 kabupaten di Priangan Timur digabung setelah terjadi suatu peristiwa. Wilayah Imbanagara, Galuh dan Utama digabung menjadi Kabupaten Galuh. Pergantian nama Galuh menjadi Ciamis diawali dari masa pemerintahan Bupati Galuh Wiradikusuma. Pada tahun 1815, ibu kota Kabupaten Galuh dipindahkan dari Imbanagara ke Ciamis atau Cibatu. Lalu setelah pemerintahan Raden Adipati Kusuma Subrata atau penerus Wiradikusuma, pemerintah Hindia Belanda tidak lagi menyerahkan jabatan bupati kepada keturunannya. Sesuai kepentingan pemerintah kolonial, salah satu faktornya karena banyak keturunan bupati yang dianggap mulai menentang pemerintah Hindia Belanda. Peninggalan Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh meninggalkan sejumlah prasasti dan candi, di antaranya Prasasti Mandi Bunga, Prasasti Cikajang, Prasasti Rumatak, Prasasti Galuh, dan Candi Cangkuang. Demikian sejarah Kerajaan Galuh, perkembangannya dari masa ke masa. Semoga video ini dapat bermanfaat. Bagi pemirsa yang menyukai video ini, silahkan untuk di like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe, serta jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendukung perkembangan dari channel Jejak Sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.